Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Korea proteksionis 25 tahun tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka nggak ada mobil buatan Indonesia? Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Pindad baru saja memperkenalkan kendaraan kepresidenan MV3 Garuda Limousine. Pada saat pelantikan, Presiden Prabowo menaiki kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri. MV3 Garuda Limousine memiliki tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir. Mobil ini dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan seperti bodi dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap tembakan, kaca anti peluru, serta ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tire atau RFT yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Kalau menurut kalian ini keren nggak sih? Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR RI, Prabowo Subianto langsung menuju ke istana menggunakan mobil Pindad Maung Garuda. Mobil itu merupakan produksi dari PT Pindad, perusahaan industri pertahanan dalam negeri yang memiliki tipe MV3 Garuda Limousine, yang merupakan varian pengembangan terbaru dari platform MV3 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kendaraan kepresidenan. Kendaraan ini dikembangkan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Maung Garuda menegaskan kemampuan Indonesia dalam menciptakan kendaraan kepresidenan buatan dalam negeri. Berdasarkan laman resmi Pindad, Maung Garuda adalah mobil taktis yang memiliki sistem tenaga penggerak pada keempat rodanya. Mobil ini dirancang khusus mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Memiliki fitur kaca anti peluru level B5-B6, serta ban RVT berukuran 12 inci juga disematkan untuk memastikan kendaraan tetap aman dan dapat terus berfungsi meski mengalami kebocoran ban. Selain itu juga memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 percepatan, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Mobil Pindad Maung Garuda yang dipakai Prabowo ini telah dimodifikasi bergaya Eropa dengan velg chrome di bagian belakang terdapat logo Garuda. Seberapa gagah sih menurut kamu mobil satu ini? Coba komen deh. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik
pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Ya, saya beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato, saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik, tapi bagi orang beragama pencitraan itu kemunafikan, dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir. Ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah. Ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes. Imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah. Tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan. Tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan, itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara? Anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur, kalau berjamaah, tidak dikatakan, oh imam salah kau.
Tidak dipukul pantatnya, "Weh imam, keliru kau." Tidak. Tapi apa yang diucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti. Tegur. Tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak. Tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, "Ya Rasul, untuk apa kau diutus kamu ke bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa." Bukan itu saja, tapi apa kata Nabi? "Liutammimal makarimil akhlak." Memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian setelah lihat pidato, andai saja saya boleh, mudah-mudahan Mbak Sarah bisa sampaikan ke beliau, itu Rasulullah pernah mengingatkan, kalau mau tegak ini negara ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau kita masih percaya agama, dan itu tidak ada pilihan, kita harus percaya agama. Kenapa? Kita sudah bikin ikrar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul kita bukan negara Islam, tapi kita bikin deklarasi kita negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu agama mengajarkan sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, satu kata Nabi, kalau mau tegak ini negara, adilnya para pemimpin. Adil itu tidak bisa dipisahkan dengan penerakan hukum. Adil itu bukan lisan, tapi adil itu adalah penegakan hukum. Negara akan kacau balau kalau hukum kita permainkan. Kenapa ada ribut-ribut di akhir kekuasaan rezim sekarang? Karena ada kecenderungan hukum ini dipermainkan. Saya belajar lihat negara Amerika, pergantian pemimpinnya, tapi apa yang tidak pernah berubah? Mereka menghargai hukumnya. Agama itu hukum. Tidak ada gunanya ada negara kalau tidak ada hukum yang ditegakkan. Maka saya berharap kepemimpinan baru ini, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Prabowo, tegakkan hukum seadil-adilnya. Insya Allah kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka rakyat pasti mendukung sepenuh. Dan tidak perlu kampanye 2 periode. Akan 2 periode otomatis kalau dia bermimpin dengan adil. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.